Tes tes. Halo semuanya, balik lagi dengan saya teman-teman ya di Trader ID. Seperti biasa, hari ini kita akan membahas IHSG dan 6 saham. Sebelum kita lanjut ke pembahasan, disclaimer on dulu karena video ini bukanlah ajakan untuk membeli maupun menjual suatu saham tertentu ya. Ini murni adalah analisa saya pribadi. Jadi silakan untuk teman-teman analisa ulang kembali karena nanti untuk keuntungan maupun kerugian itu kembali ke resiko masing-masing. Oke, yang pertama IHSG. IHSG hari ini sayang sekali ya, dia turun lumayan dalam 0,92%, ditutup di level 6809. Secara teknikal IHSG hari ini jebol support 6820 tapi masih ketahan di support garis downtrend yang kita gambar beberapa hari yang lalu. Jadi IHSG besar kemungkinan besok hijau teman-teman ya, besar kemungkinan besok hijau karena terlihat hari ini adanya sedikit perlawanan di closing teman-teman. Jadi besar kemungkinan besok IHSG itu potensinya hijau ya. Nah, apakah akan bertahan lama? I don't know. Kita lihat minggu-minggu berikutnya ya. Yang menarik hari ini IHSG itu ada gap down teman-teman ya. Ada sedikit gap down yang maybe ini berpotensi kedepannya akan ditutup teman-teman. Oke, jadi IHSG nggak begitu baik. Saham-saham yang mau saya bahas pun juga hampir nggak ada ya, hampir nggak ada. Nah, jadi hari ini itu saya akan bahas saham-saham yang dulu pernah naik tinggi tapi sekarang sahamnya lagi sideways. Nah, oke. Yang pertama sebelum bahas itu saya membahas BBRI dulu. BBRI hari ini turun 1% lebih, ditutup di level 4760 ya. Laporan keuangan Q1 2023 Big Caps ya, Big Caps BBCA, BBRI, BBNI, BMRI itu semuanya bagus teman-teman, semuanya bagus. BBRI juga cuannya ya, labanya tinggi banget. Nah, jadi buat teman-teman yang mau koleksi BBRI, menurut saya ini saham masih oke, masih menarik ya. Kalau kita lihat dari segi tren, ini trennya juga masih naik. Ya, masih jauh dari kata downtrend. Cuma dia udah beberapa kali mencoba lewat dari 5.000 tapi masih gagal teman-teman ya. 5.000 saat ini merupakan level all time high untuk BBRI ya, yang dimana kalau lewat dari 5.000 ini BBRI potensinya kencang. Nah, kalau teman-teman mau koleksi BBRI, level support ada di sini. Saat ini itu sedang berada di support. Teman-teman bisa koleksi di harga sekarang ya, spare cash lebih sampai di 4.500-an. Nah, ini support pertama, ini support kedua. Nah, strateginya seperti ini teman-teman ya. Kalau teman-teman mau trading di BBRI, mau swing trade di BBRI, strategi saya ada dua macam. Pertama, teman-teman beli aja dikit-dikit ya. Kalau seandainya dia lanjut turun, beli lagi sedikit, turun lagi beli sedikit sampai MA200. Kalau jebol MA200, teman-teman bisa consider untuk cut loss, atau teman-teman bisa pakai garis trendline yang merah ini ya. Kalau jebol ini teman-teman bisa consider untuk cut loss dulu ya buat teman-teman yang trading di saham BBRI. Atau strategi yang kedua, teman-teman bagi dua ya. Semisal teman-teman mau masuk BBRI 10 juta, teman-teman bagi dua. Di harga sekarang teman-teman masuk setengahnya, kemudian setengahnya lagi tunggu di
dekat MA200 ya, maka average kalian akan ada di sini. Dengan harapan next BBRI mampu break dari 5000, yang dimana view saya kalau BBRI ini break dari 5000 itu BBRI bisa agak jauh teman-teman ya. Kapan dia break itu saya nggak tahu, karena dari kondisi market global juga masih kurang bagus ya untuk saat ini, dan juga dengan ancaman resesi di tahun ini membuat big funds atau investor itu masih ragu-ragu untuk jump ke stock market. Oke, itu untuk BBRI. Kemudian ada BBTN yang mau saya bahas. Nah, BBTN ya, kalau BBTN ini trennya berbeda dengan BBRI, teman-teman. Ini BBTN trennya bisa dibilang downtrend, atau kita bisa katakan ini sideways, teman-teman. Ini udah sideways cukup lama ya. Nah, untuk saat ini support dari BBTN itu ada di 1300-an, teman-teman. Ini kalau kita tarik dari sini, ini ada support di 1300-an, yang dimana kalau BBTN jebol ya dari 1300, potensi BBTN akan turun lebih jauh ya. Sangat disayangkan kalau BBTN ini jebol dari 1300, dia berpotensi turun agak jauh. Tapi kalau dia rebound di sini, BBTN ada arah-arah untuk reversal. Kenapa saya bahas BBTN? Karena kalau kita lihat dari segi volume ya, sebulan terakhir transaksi di BBTN itu meningkat drastis, teman-teman. Jadi ini menurut saya menarik ya. Yang dimana sebelumnya transaksi di BBTN itu nggak terlalu gede ya. Bulan-bulan sebelumnya BBTN itu transaksinya tipis-tipis, teman-teman ya. Tipis-tipis, kemudian sebulan terakhir itu ada lonjakan transaksi. Dan candle hari ini juga lumayan bagus buat BBTN ya. Ada hammer tepat di support. Jadi BBTN menurut saya lumayan menarik ya, lumayan menarik untuk kita tunggu. Buat teman-teman yang mau entry BBTN, saya sarankan split bagi dua ya. Entry setengah porsi dari harga sekarang, oke. Kemudian setengahnya lagi nunggu BBTN rebound atau nunggu BBTN break dari resisten 1400-an ya. Sehingga kalau nanti dia jebol 1300, cut loss kita nggak terlalu banyak atau rugi kita nggak terlalu banyak, teman-teman. Jadi itu untuk BBTN menurut saya cukup menarik dan cukup layak lah buat teman-teman perhatikan ya. Oke, and then saham berikutnya ada saham Bumi ya. Kenapa saya bahas Bumi? Ini sebenarnya sahamnya nggak terlalu menarik, teman-teman. Kenapa saya bahas ini? Buat edukasi aja ya. Bumi ya sebelumnya sempat memberikan saya cuan sampai 200%-an ya. Buat teman-teman yang subscribe saya dari dulu pasti tahu ya dari mana saya sempat bahas Bumi. Nah, hari ini Bumi itu terus melanjutkan penurunan ya. Hari ini dia turun lagi walaupun tipis ya. Tapi kalau kita lihat dari sisi technical, ini Bumi sebenarnya udah agak mengkhawatirkan ya. Agak mengkhawatirkan, trennya udah mulai berubah ya. Dari sini kita bisa perhatikan tren Bumi itu udah mulai turun. Di sini level tertingginya, terus dia turun, rebound, dan reboundnya itu nggak mampu lebih tinggi dari ini. Ini namanya membentuk lower low, teman-teman ya. Ini namanya lower low, dia turun lagi, naik lagi, turun lagi. Naiknya pun sama dengan high sebelumnya. Habis itu turun lagi, naik lagi, lower low lagi. Jadi, ini namanya lower high, teman-teman ya. Nah, Bumi ya,
buat teman-teman yang trading di saham Bumi, saat ini Bumi belum terlalu menarik kalau menurut saya pribadi, walaupun saat ini sebenarnya Bumi sedang berada di level support. Bumi saat ini sedang berada di area support 130 itu adalah area support untuk Bumi. Kalau seandainya itu dijebol udah out ya, buat teman-teman yang masih hold Bumi, jebol 130 apalagi sampai close ya, close under 130, teman-teman bisa consider untuk out dulu. Ini Bumi menurut saya kurang menarik. Akan menarik kalau Bumi rebound di sini dan break dari 150. Kalau belum mampu break dari 150, teman-teman better jangan entry dulu, atau yang masih nyangkut ya, was-was aja ya. Was-was kalau Bumi nggak mampu break dari 150. Oke. Itu untuk Bumi, jadi nggak oke, teman-teman ya. Bumi nggak oke. Kemudian ada BBYB. Nah, BBYB ini sebelumnya juga naiknya gila-gilaan, teman-teman. Ini naiknya gila-gilaan sebelumnya, waktu masih boomingnya saham-saham teknologi. Nah, habis itu dia turun. Ya, turunnya juga lumayan kencang ya. Kalau kita perhatikan ini BBYB turunnya juga lumayan kencang, teman-teman ya. Nah, saat ini sebenarnya BBYB itu sedang berada di area support dan trennya itu udah mulai melandai. Tren turunnya itu udah mulai melandai, teman-teman ya. Ini support ada di 600, support kuat. Ya, saat ini sebenarnya BBYB sedang berada di area support. Transaksi sebulan 2 bulan terakhir itu juga lumayan gede, tapi menurut saya ini masih belum menarik untuk kita entry saat ini, teman-teman ya. Ini belum menarik untuk kita entry saat ini. Strateginya adalah buat teman-teman yang masih percaya dengan prospek dari BBYB ini. Kalau saya pribadi ya, as a trader, saya akan nunggu BBYB break dari 700. Kalau BBYB itu break dari 700, volumenya gede, saya akan entry. Ya, karena saya pribadi masih lumayan tertarik ya untuk prospek BBYB ke depannya. Cuma ya, as a trader saya akan entry di harga saat ini. Oke, so itu untuk BBYB. Kemudian saham berikutnya yang akan saya bahas adalah IMAS. Ini menarik ya, sektor otomotif saat ini menarik. Ada auto yang hari ini kenceng, kemudian IMAS hari ini juga kenceng. Nah, I don't know why, but ini menarik ya, IMAS menarik. Hari ini volumenya gede banget ya, volumenya gede banget. Dia juga hari ini tepat break resisten dan ketahan tepat di resisten berikutnya, yaitu di 1100. So, buat teman-teman yang tertarik untuk IMAS, tunggu dia di sini, teman-teman ya. Tunggu dia di sekitaran harga 1000. 1030 sampai 1000, kalau dikasih koreksi, di sini teman-teman bisa entry ya. Dengan stop loss teman-teman bisa pasang di bawah 1000. Ya, kalau koreksi volumenya kecil, maka teman-teman bisa entry untuk IMAS. Nah, buat teman-teman yang maybe ada yang udah entry di bawah, ini IMAS masih layak buat teman-teman hold ya. Masih cukup layak buat teman-teman hold. Hal ini volumenya gede, candlenya juga bagus, teman-teman ya. Jadi masih ada potensi untuk IMAS kembali melanjutkan kenaikan. Jadi IMAS menarik dan sangat layak buat teman-teman tunggu, atau buat teman-teman yang mau entry di harga saat ini, perkecillah area entry teman-teman. I mean, misalnya teman-teman mau masuk 10 juta, kalau mau masuk di harga saat ini karena udah tinggi, masuknya 2 juta dulu atau 1 juta dulu teman-teman ya. Jadi semakin ke bawah teman-teman semakin entry semakin banyak. Oke, itu untuk IMAS. Ini menarik dan arahnya itu udah
ini udah confirm reversal dan sahamnya berpotensi untuk lanjut naik, teman-teman. Oke, itu untuk IMAS. Kemudian saya cukup tertarik dengan BBKP, teman-teman ya. I don't know why, ya. Ini cuma feeling aja, teman-teman ya. Ini cuma feeling aja. Kenapa saya cukup tertarik untuk BBYB? Ini mirip-mirip dengan BBTN ya. BBYB itu trennya masih downtrend atau masih turun, teman-teman ya. Ini udah turun dari lama ya. Ini sempat nyentuh level tertinggi di harga 500-an. Kemudian habis itu sahamnya terus turun hingga saat ini harga sahamnya itu di harga 119. Itu udah turun lumayan jauh, teman-teman ya. Nah, kenapa saya notice ini BBKP? Kalau kita perhatikan transaksi sebulan terakhir itu ada lonjakan yang lumayan gede, teman-teman ya. Kalau kita bandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya, itu transaksinya tipis-tipis. Kemudian sebulan terakhir itu ada lonjakan transaksi yang lumayan, ya. Nah, kalau kita lihat dari sisi technical, BBKP itu udah nggak membuat lower low lagi ya. Di sini dia udah membuat high baru ya. Ini low-nya, ini lower high. Ya, jadi ini menurut saya cukup menarik ya, cukup layak buat teman-teman perhatikan. Resisten kuat untuk BBKP itu ada di 140-an. Kalau itu jebol, ini potensinya bisa lumayan jauh ya. Dan support ada di 115-an. Dan support berikutnya ada di 110 sampai 100. Nah, saya pribadi, maybe ya, saya akan entry ini kenapa ya? Saya pribadi ya, saya belum entry dan kemungkinan besar besok saya akan entry BBKP. Karena saat ini cash saya lumayan banyak. Tapi saya akan bagi dua, teman-teman ya. Saya akan entry di harga sekarang setengah, kemudian setengahnya lagi saya akan nunggu konfirmasi BBKP break dari 140 atau saya akan tunggu BBKP setengahnya lagi di bawah. Ya, jadi ini karena saya sifatnya swing trading, saya bisa bagi area yang terjadi 2 atau 3, teman-teman ya. Itu fleksibel lah untuk entry sebuah saham. Oke. Sekian ya untuk pembahasan kita hari ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang mau request saham, bisa tulis di kolom komentar atau chat saya via DM maupun di Stockbit. Terima kasih. Selamat malam, teman-teman.